Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, khususnya adalah nikmat kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang beriman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu tingkatkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa tidak bisa seseorang untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena yang namanya ittaqullaha haqqa tuqatihi, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya apa? Selalu taat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah subhanahu, selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu, selalu bersyukur kepada Allah, tidak pernah mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi. Para ulama menjelaskan tidak bisa seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya dijelaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman yang artinya bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim, benar-benar muslim, ya, benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat imannya seseorang, semakin takut kepada Allah. Semakin kuat imannya seseorang, semakin takut kepada, semakin lemah imannya kepada Allah, semakin kurang takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling takut kepada Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus selalu memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini insyaallah yang akan kita bahas, yaitu yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu babun fil khaufi minallahi ta'ala, bab penjelasan tentang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Diriwayatkan bahwa inna lillahi malaikatan fis sama'i sabi'ati sujjadan mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamati tarta'idu faraisuhum min makhafatillahi ta'ala. Diriwayatkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang berada di langit yang ketujuh, yang selalu sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat-malaikat dari sejak diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Jadi ada malaikat-malaikat di langit yang ketujuh dari pertama diciptakan oleh Allah dalam keadaan sujud kepada Allah sampai hari kiamat, yang nggak pernah bangun dari sujudnya. Tarta'idu faraisuhum, yang mana badannya malaikat tersebut itu bergemetar, gemetar sujud, gemetar dari takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pertama diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat, sujud gemeteran takut kepada Allah. Wa idza kanu yaumal qiyamati rafa'u ru'usahum faqalu, ketika nanti di hari kiamat malaikat-malaikat itu mengangkat kepalanya dan mereka berkata, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Malaikat itu mengangkat kepalanya dan berkata, ya Allah, maha suci Engkau, kami belum menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Ini malaikat yang dari pertama diciptakan oleh Allah selalu sujud sampai hari kiamat, bergemetar badannya. Ketika di hari kiamat malaikat itu berkata, kami belum menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Apalagi ibadahnya kita, paling sujudnya berapa lama sih? Ya. Mengapa? Dari besarnya haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan kalau seandainya kita sujud kepada Allah dari pertama kita dilahirkan, sujudnya di atas bara api sekalipun, sampai kita meninggal nggak pernah bangun, belum kita menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dari besarnya haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Tapi Allah maha penyayang, Allah maha rahmat, Allah ridho ibadah yang sedikit dari kita. Allah ridho dari ibadah yang sedikit dari kita, ya. Makanya apa? Makanya kita harus selalu ridho apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu adalah ciri umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah tentang ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan di antara ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu ridho apa yang aku berikan kepada mereka, kata Allah. Dan aku pun ridho ibadah mereka yang sedikit. Ya, itu adalah ciri umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah penjelasan daripada ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, yakhafun, mereka para malaikat takut kepada Allah Tuhan mereka, ya, di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza iksya'arra jasadul abdi min khasyatillahi ta'ala tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu anis sajarati warakuha. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba bergemetar badannya karena takut kepada Allah, maka akan berguguran dosa-dosanya dari badannya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Jadi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala berguguran dosanya. Maknanya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Lalu bagaimana caranya agar kita ini takut kepada Allah? Yang pertama adalah dengan ilmu. Yang pertama adalah dengan kita kaji ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, bagaimana kerasnya siksanya Allah Subhanahu, bagaimana murkanya Allah Subhanahu. Fir'aun yang berkuasa, menguasai dunia, kuatnya luar biasa. Raja Namrud, orang-orang yang terdahulu, ya, tapi mereka tetap celaka ketika mendapatkan siksanya Allah Subhanahu. Celaka dunia dan akhirat ketika dimurka oleh Allah Subhanahu. Mengapa? Karena Allah maha keras siksanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ahad. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya nanti di hari kiamat tidak ada yang pernah menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu. Kita di dunia melihat orang disiksa kita udah ketakutan, padahal belum ada apa-apanya dibandingkan dengan siksanya Allah Subhanahu. Fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Nanti di hari kiamat tidak ada yang pernah menyiksa seperti siksanya Allah Subhanahu. Wala yuthiku wathaqahu ahad, dan tidak ada yang pernah mengikat seperti ikatannya Allah Subhanahu. Na'udzubillah min. Jangan sampai kita ini disiksa oleh Allah, jangan sampai kita ini diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya agar kita ini selamat dari siksanya Allah? Caranya takut kepada Allah. Caranya adalah takut kepada Allah. Dalam hadis, ya, hadis kursi pernah dikabarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursi, la ajma'u ala abdi khaufaini wala amnaini. Allah berfirman, aku tidak akan gabungkan untuk hambaku 2 kali rasa takut dan 2 kali rasa aman, kata Allah. Gak mungkin hambaku mendapatkan 2 kali rasa takut dan 2 kali rasa aman. Man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, gak mungkin nanti di hari kiamat takut lagi. Gak akan 2 kali, salah satu. Jika hambaku merasa takut kepadaku di dunia, aku akan amankan dia nanti di hari kiamat. Di hari kiamatnya diamankan oleh Allah Subhanahu. Waman aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang merasa aman kepadaku, aman dariku, dari siksaku di dunia, maka aku akan takutkan dia nanti di hari kiamat. Jadi kita ini harus selalu takut kepada Allah Subhanahu, agar nanti di hari kiamat kita diamankan oleh Allah. Orang yang di dunia merasa takut, apa itu takut? Takut itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah. Orang yang berbuat dosa lalu ngakunya takut, bohong. Yang namanya takut meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang di dunia merasa takut kepada Allah, nggak mungkin nanti di hari kiamat akan takut lagi. Pasti akan diamankan oleh orang yang di dunia merasa aman. Di dunia ngerasa berbuat dosa gampang nanti tobat, ya, berbuat dosa meninggalkan perintah Allah, Allah maha pengampun. Walaupun benar, tapi ini merasa aman dari siksanya, ya. Allah maha penyayang, ya, nanti tobat pasti diampuni oleh Allah. Nggak ada takutnya kepada Allah di dunia, nggak mungkin nanti di hari kiamat akan aman lagi. Pasti akan ketakutan. Mengapa? Mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mengapa? Karena takut kepada Allah. Ini adalah salah satu perintahnya Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fala tahsyawun nasa wakhsyawni. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, jangan kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku, kata Allah. Jangan kita takut kepada manusia, jangan takut kepada setan. Ya mungkin kadang-kadang sama setan ya agak ketakutan, ya. Wajar aja karena memang rupanya menakutkan, ya.
Tapi dalam hati jangan kita takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Allah berfirman yang artinya, jangan kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu memang benar-benar beriman. Jadi tanda orang yang benar-benar beriman itu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama tadi dengan ilmu, kita kaji bagaimana siksanya Allah, bagaimana murkanya Allah, bagaimana api neraka dan lain sebagainya. Dan juga dengan cara banyak-banyak ibadah, zikir, menyebut nama Allah Subhanahu, itu cara untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu yasqutu minal khawfi idza sami'a ayatan minal Qur'ani makhsyian alaihi. Dahulu diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab, ya, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sahabat yang mulia yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad, ya, di masa hidupnya berdampingan selalu dengan Nabi Muhammad, kuburannya berdampingan dengan Nabi Muhammad, ya, nanti di surganya, di akhiratnya berdampingan dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat yang mulia dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya sangat kuat sekali. Tapi diriwayatkan dahulu beliau terkadang pingsan ketika mendengar satu ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena apa? Dari takutnya kepada Allah, ya. Jadi jangan kita kira orang-orang yang mulia, para sahabat, para wali, mereka merasa aman. Tidak. Justru mereka merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu. Wa akhadha yauman tibnatan faqala ya laitani kuntu tibnatan walam aku syai'an madhkura ya laitani lam talitni ummi wa yabki kathiran hatta tajriya dumu'uhu min ainaihi fakana fi wajhihi khattani aswadani minad dumu. Terkadang Sayyidina Umar bin Khattab itu mengambil tanah, ya, megang tanah, lalu beliau berkata, seandainya aku menjadi tanah ini, seandainya aku ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu. Mengapa? Karena takut mendapatkan siksanya Allah. Padahal Sayyidina Umar bin Khattab udah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin pasti masuk ke dalam surga. Tapi apa? Beliau sangat takut kepada seandainya aku ini nggak pernah diciptakan oleh Allah, seandainya aku ini tidak dilahirkan oleh ibuku. Ya, banyak beliau menangis sampai-sampai diriwayatkan di kedua pipi beliau ada 2 garis hitam. Sayyidina Umar bin Khattab itu di kedua pipi beliau ada 2 garis hitam. Karena apa? Dari banyaknya menangis takut kepada Allah Subhanahu. Ya, berapa banyak menangisnya itu sampai bekas, ya, bekas hitam, ya. Itu tanda-tanda orang yang nanti di hari kiamat akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillahi hatta ya'uda labanu fi dhar'i. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak akan masuk ke dalam api neraka, nggak akan masuk ke dalam api orang yang takut, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menangis karena takut kepada Allah nggak akan masuk ke dalam api neraka. Makanya dianjurkan oleh para ulama, bahkan dalam hadis, kalau kita misalnya sholat malam tahajud, ya, kita menangis, kalau nggak bisa menangis ditangis-tangiskan. Kalau nggak bisa menangis dipaksain untuk menangis. Karena apa? Itu menunjukkan kerasnya hati. Dilembutkan dengan cara apa? Dipaksain untuk menangis. Lama-lama akan lembut hatinya, akan mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu. Jadi dipaksain, ya, tangis-tangisin.
Menangisnya jangan hanya ketika menonton sinetron aja ya. Ya, cepat menangis kalau nonton sinetron dan lain sebagainya. Tapi ketika tahajud nggak menangis ya. Makanya kita seharusnya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa fi raqaiqil akhbar yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamati fatarjihu sayi'atuhu fayu'mar bihi ilan nari. Diriwayatkan bahwa nanti di hari kiamat ada orang yang kemaksiatannya banyak. Maksiatnya itu sehingga ketika ditimbang amalannya lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka ini orang. Fatatakallamu sya'ratun min sya'arati ainaihi wa taqulu. Ketika akan dimasukkan ke dalam api neraka, satu dari bulu matanya, satu rambut ya, dari rambut matanya, bulu matanya itu berbicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu ya. Satu bulu matanya itu berkata, ya Allah, dahulu Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man baka min khasyatillahi harramallahu tilkal aini 'alan nar. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka Allah haramkan matanya masuk ke dalam api neraka. Wa inni bakaitu min khasyatika, dan aku dahulu ya Allah menangis karena takut kepadamu. Jadi ini orang ya banyak dosanya lalu bertobat, banyak menangis karena takut kepada, sehingga matanya nggak terima ketika akan dimasukkan ke dalam api neraka, bersaksi di hadapan Allah marzuqni, ya Allah karuniakan kepadaku ainaini tabkiyani min khasyatika, kedua mata yang menangis karena takut kepadamu. Ini doanya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi orang yang belum bisa menangis karena takut kepada Allah, ini doanya, Allahumma rzuqni ainaini tabkiyani min khasyatika, ya Allah karuniakan kepadaku kedua mata yang menangis karena takut kepadamu. Qabla alla yakuna dam'u, sebelum datang hari tidak bisa menangis lagi, yaitu nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat gak bisa orang menyesal, gak bisa orang menangis lagi. Maknanya apa? Tangisannya gak bermanfaat lagi, penyesalannya itu gak ada manfaatnya. Di dunia justru penyesalan itu yang bermanfaat. Di dunia orang yang menangis itu yang bermanfaat. Nanti ketika di hari kiamat orang mau menangisnya seperti apa, menyesalnya seperti apa, sudah ditutup pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan diriwayatkan di dalam hadis juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin mu'minin yakhruju min ainaihi minad dumu'i mithlu ra'si dzubabi min khasyatillahi ta'ala fayusibu hurra wajhihi fatamassahun naru abada." Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang beriman yang keluar dari kedua matanya air mata walaupun sebesar kepala lalat. Air mata sebesar kepala lalat, besarnya seperti apa sih? Ya, sangat kecil sekali ya. Jadi maknanya orang yang menangis walaupun sedikit tangisannya, tapi apa? Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu, maka wajahnya tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Jadi orang yang menangis keluar air matanya, wajahnya nggak akan tersentuh api neraka. Diriwayatkan salah satu waliullah yaitu Muhammad ibnil Munzir. Beliau seorang wali besar. Beliau annahu kana idza baka yamsah wajhahu wa lihiyatahu bidumu'ihi wa yaqulu balagani anna an-nara la ta'kul mawdhi'an masadhu dumu'. Beliau Muhammad ibnil Munzir kalau menangis karena takut kepada Allah, air matanya itu diusapkan ke wajahnya. Ya, bahkan diusapkan ke lehernya, ke dagunya, ke wajahnya, air matanya itu. Dan beliau berkata, aku mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa api neraka tidak akan menyentuh kulit yang tersentuh air mata karena takut kepada Allah. Jadi kulit yang tersentuh air mata tangisan karena takut kepada Allah nggak akan tersentuh api neraka. Sampai-sampai beliau kalau menangis diusap-usapin itu. Mengapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ciptakan api dunia. Ya, Allah ciptakan api, kan kita api buat masak, ya kan? Buat apa? Tapi padahal Allah ciptakan api dunia itu untuk apa? Untuk peringatan untuk kita. Peringatan panasnya api neraka. Dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa api neraka itu bandingannya dengan api dunia 70:1. Pernah Nabi Muhammad bersabda, api dunia dengan api neraka bandingannya 70. Maknanya apa? Api dunia kan udah panas, ya, itu dikalikan 69 kali lagi. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau api neraka seperti api dunia udah cukup, ya kan? Udah menghabiskan segala sesuatu. Api bisa membakar segala sesuatu. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikalikan dengan api dunia 69 kali lagi. Itu panasnya api neraka. Naudzubillah min dalika. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, fayambaghi lil mu'mini an yakhafa min adzabillah. Seharusnya seorang yang beriman itu takut dengan siksanya Allah Subhanahu. Jadi takut kepada Allah maknanya apa? Takut dengan siksanya Allah, takut dengan murkanya Allah Subhanahu. Ya, seharusnya seorang mukmin selalu takut dengan siksanya Allah. Wa yanha nafsahu anisyahawatin nafsaniyah, dan menahan syahwatnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Allah berfirman yang artinya barang siapa orang yang menyimpang, wa atharal hayatad dunya, dan mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat. Maknanya apa? Gara-gara dunia meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu, gara-gara dunia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal
ma'wa. Adapun barang siapa yang takut, man khafa maqama rabbih, orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya, takut dengan kedudukannya Allah Subhanahu, takut kepada Allah, wa nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsunya. Mengapa? Nafsu itu maunya untuk selalu melanggar perintah Allah Subhanahu. Jadi nafsunya maunya itu. Nafsu itu nggak mau tunduk kepada Allah. Ya pernah kita kaji, manusia itu punya nafsu, punya akal. Akal itu maunya mentaati perintah Allah. Nafsu itu maunya durhaka kepada Allah Subhanahu. Akal ciptaan Allah, nafsu juga ciptaan. Ketika Allah menciptakan akal, Allah tanya akal, siapa kamu, siapa aku? Akal tunduk kepada Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu ya Allah. Itu adalah akal. Nafsu ketika ditanya oleh Allah, nafsu siapa kamu, siapa aku? Nafsu jawabannya apa? Kamu, aku. Itu jawaban nafsu. Nggak mau tunduk kepada Allah, maunya bebas. Makanya kita kan sering dengar, apalagi anak muda, maunya bebas, terserah, maunya sendiri. Itu sebenarnya mengikuti hawa nafsu, nggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu. Ya, sampai nafsu itu dibakar oleh Allah dalam api neraka 1000 tahun, dikeluarkan, ditanya lagi oleh Allah, siapa kamu, siapa aku? Nafsu tetap jawabannya kamu, aku. Dibakar lagi oleh Allah 1000 tahun, dikeluarkan seperti itu lagi sampai 3000 kali, 3000 tahun, 3 kali dibakar dalam api neraka 3000 tahun, ditanya oleh Allah, baru nafsu jawabannya kepaksa. Ya, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu ya Allah. Maknanya apa? Nafsu itu harus dipaksa, harus dilawan. Wa nahan nafsa anil hawa, orang yang menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, orang yang seperti ini tempat kembalinya adalah surga. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, wa man arada an yanjuwa min adzabillah, barang siapa yang ingin selamat dari siksanya Allah, barang siapa yang ingin selamat dari siksanya, wa yanal thawabahu wa rahmatahu, barang siapa yang ingin mendapatkan pahalanya Allah, rahmatnya Allah, caranya bagaimana? Falyasbir ala syada'idi dunia, sabar dengan kesusahan dunia. Yang pertama, sabar dengan kesusahan, kerasnya dunia, susahnya dunia. Karena apa? Dunia itu memang tempatnya cobaan. Selalu bersabar. Wa ta'atillahi wa yastanib al-ma'asi, dan bersabar selalu untuk taat kepada. Jadi taat kepada Allah membutuhkan kesabaran. Kita setiap hari ya berusaha untuk sholat tepat waktu, ngaji, hadir majlis, membutuhkan kesabaran. Jadi taat kepada Allah, sabar untuk selalu taat kepada hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hayat kita. Nah, ini orang yang selamat. Wa yastanib al-ma'asi, dan bersabar untuk menjauhi kemaksiatan. Jadi menjauhi kemaksiatan juga membutuhkan kesabaran. Ya, menjauhi perbuatan dosa membutuhkan kesabaran, hari demi hari berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hayat kita. Ini adalah orang yang selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, agar kita ini menjadi hamba yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ibu ada pertanyaan? Dipersilahkan, ada yang bertanya. Sudah bayar, Bu? Ada? Ya, nggak ada ya? Ada pertanyaan ya? Ada? Enggak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita punya anak laki-laki, terus kita menginginkan anak itu menjadi penerus baginda Rasulullah SAW, bermanfaat untuk umat Islam. Kita mengarahkan kepada anak kita untuk belajar agama lebih dalam. Kalau kita setengah terpaksa lagi, apakah kita salah lagi? Terus kira-kira solusinya kayak apa? Iya. Dan pertanyaan dari Bunda, minta maaf dan mohon doanya. Gimana ya? Gimana tadi? Punya anak terus? Iya, jadi maksa anak untuk meneruskan perjuangan orang tua. Perjuangan Rasulullah. Oh, luar biasa ya. Ya, memaksa anak untuk meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tugas orang tua untuk mendidik anaknya agar anaknya itu selamat dunia dan akhirat, agar anaknya itu mulia dunia dan akhirat ya. Dan diperintahkan kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaksa anak dan bersabar di dalam memaksa anak untuk taat kepada Allah. Yang penting anak itu taat kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, perintahkan, paksakan anakmu, keluargamu untuk sholat. Paksakan anakmu, keluargamu untuk, dan bersabarlah di dalam memaksa keluargamu untuk sholat. Jadi membutuhkan kesabaran, karena masalah taat kepada Allah harus dipaksain. Jadi nggak bisa kita ini ya terserah, nggak boleh. Kalau masalah dunia terserah nggak apa-apa. Sekarang orang banyak kebalik, masalah dunia dipaksain, ya kan? Sekolah harus pintar, setinggi-tingginya, kuliah dan lain sebagainya. Masalah sholat, mudah-mudahan dapat hidayah, jangan dipaksain ya. Ini kebalikan. Harusnya masalah dunia jangan dipaksain, semaunya. Boleh-boleh aja dipaksain ya, agar mulia di dunia. Tapi jangan lupa di akhirat harus juga dipaksain ya, karena itu yang lebih penting. Jadi dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk memaksa keluarga kita untuk taat kepada Allah Subhanahu. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati fi sab'i wadribuhum fil ashri. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paksakan anak-anakmu untuk sholat ketika umur 7 tahun. Jangankan udah balik, jangankan udah dewasa, umur 7 tahun kita wajib memerintahkan anak kita untuk sholat. Tapi hanya sekedar baru perintah, paksain. Wadribuhum fil ashri, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat umur 10 tahun. Umur 10 tahun masih juga nggak mau sholat, kata Nabi Muhammad, pukullah mereka. Pukul di sini bukan pukul untuk melukai atau menyakiti, tapi untuk memberi penegasan. Dengan kain misalnya mukulnya ya. Maknanya apa? Diperintahkan kita untuk memaksa anak-anak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang lebih penting ya. Karena apa? Nanti anak-anak kita kalau kita nggak paksain, nanti anak-anak kita yang akan menuntut kita nanti di hari kiamat. Ketika anaknya nggak taat kepada Allah, durhaka kepada Allah, orang ketika melihat api neraka nggak peduli. Kalau bisa orang tua saya tebus agar saya selamat dari api neraka. Biar orang tua saya masuk ke dalam api neraka. Biar anak-anak saya yang masuk ke dalam api neraka, yang penting saya selamat. Nggak peduli
Karena apa? Melihat betapa kerasnya api neraka. Anak-anak yang durhaka ketika akan dimasukkan ke dalam api neraka nuntut kepada Allah, ya Allah, orang tua saya yang tidak memaksa saya, yang tidak mendidik saya, nanti akan dituntut oleh anak-anaknya. Makanya istilahnya di dunia ya, kita berusaha sabar di dalam mendidik anak-anak kita, untuk kita paksa untuk yang penting taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar anak-anak kita ini selamat dunia dan akhirat. Jadi membutuhkan kesabaran dikit-dikit ya, nggak harus langsung jadi benar, nggak bisa. Itu hidayah datangnya dari, yang penting kita ini berusaha ya, seperti itu ya. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada keluarganya, keturunannya, pada muridnya, jamaahnya, serta kita di sini di majelis ini. Amin. Ini saya bisa mencukupi juga saya juga Bapak Haji Joko dan Pak Joko. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mau bertanya bab yang tadi dari yang menangis itu di hati itu Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, itu tadi sampai katanya di melihat tanah ya. Nah, gimana kita bisa seperti itu yang kata kita nggak jadi overconfident atau kepedean atau kegeeran gitu kan. Setelah mendengar fadilah tadi yang ini air mata yang akan menjadi saksi, jadi kita gimana menjaga biar nggak kepedean, kegeeran. Kalau kita tidak akan dimasukin neraka atau bakal ada handicap atau apalah gitu. Iya. Ketika kita menangis gitu. Iya. Karena takut Allah. Oh udah, kalau udah menangis, oh udah merasa aman dari api neraka gitu ya. Itu namanya kurang takutnya kepada Allah. Orang yang merasa takut kepada Allah dari hati, bukan dipaksain. Kalau hanya di mata menangis sekali, oh saya pernah menangis nih, berarti saya selamat dong, gak masuk. Ini berarti gak ada rasa takutnya. Rasa takut itu datangnya dari orang yang benar-benar takut, selalu waspada. Orang yang benar-benar takut kepada Allah selalu berhati-hati. Ya, jangankan kita, Sayyidina Umar bin Khattab seperti tadi yang kita kaji, beliau sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dijamin masuk ke dalam surga. Coba kalau kita, wah udah nggak ibadah mungkin ya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab benar-benar dari hati takut kepada Allah Subhanahu. Pernah Sayyidina Umar ditanya, wahai Sayyidina Umar, engkau ini kan udah dijamin surga, mengapa engkau ini menangis? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, mungkin saja bisa jadi dijaminnya saya masuk ke dalam surga itu ada syaratnya. Jadi enggak mutlak istilahnya, tergantung bagaimana amalan saya. Jadi tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya orang yang benar-benar takut kepada Allah datangnya dari hati, selalu merasa takut kepada, semakin meningkat imannya, semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah. Kalau orang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, berarti jauh dari, nggak mungkin orang yang dekat dengan Allah nggak ada rasa takutnya kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah semakin takut kepada, karena semakin tahu, kenal dengan Allah, ma'rifah. Orang yang kenal dengan Allah, tahu kebesaran Allah, tahu kekuasaan Allah, semakin takut dengan Allah Subhanahu. Jadi akan selalu berwaspada, berhati-hati, nggak pernah merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah, kita tutup saja nih. Karunia dulu silakan. Alhamdulillah ya. Syukur Nabi. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin. Bisa lebih baik lagi amal kita ke depan.
Kemudian amalkan semuanya dan insya Allah mudah-mudahan. Terutama yang paling penting kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tentunya nanti kita ekor di Habibin sama Habibin Hasan ya Bib ya. Ya, mudah-mudahan. Ibu-ibu, nah ini sedikit. Alhamdulillah ada sajian sedikit. Alhamdulillah dari Ibu Joko ya, mudah-mudahan kita bisa menikmatinya. Dan kita doakan Ibu wajah sehat afiat, sehat afiat semuanya ya. Dan ibu-ibu di sini juga sehat afiat. Kabul hajatnya Habib Hasan, guru kita Habib Dr. Ustaz Darus juga diberikan panjang umur sehat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه